Kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, kalau misalnya Yesus itu bukan Allah, waktu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," maka Yesus harusnya protes, "Hei, kamu diam, kamu ngomong sembarang, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah." Tapi Yesus tidak mengatakan demikian, saudara. Artinya bahwa Yesus menerima pengakuan daripada Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, karena memang dia adalah Tuhan dan Allah, saudara. Murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan," ya. Kami telah melihat Tuhan. Kalimat ini, saudara, menjadi kalimat penting, saudara, ya. Kalimat ini menjadi satu motivasi bagi saya dan saudara untuk menjadi pribadi-pribadi atau orang-orang yang tidak egois, ya. Karena bisa saja waktu Thomas kembali kepada perkumpulan mereka, saudara, bisa saja mereka tidak mau sampaikan bahwa mereka telah lihat Tuhan, saudara. Mereka tidak mau menyampaikan sukacita mereka kepada Thomas, bisa saja, saudara. Tapi kalau sampai mereka memberitahukan kepada Thomas, mereka tidak egois. Murid-murid tidak egois. Murid-murid yang lain, 10 murid, 10 rasul, tidak mementingkan diri mereka sendiri, tapi juga mereka mementingkan kepentingan orang lain atau kepentingan Thomas, saudara. Ini menarik, saudara, untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita. Salah satu indikator yang seringkali merusak satu relationship atau satu kelompok itu, saudara, seringkali adalah egois, saudara. Egois itu seringkali buat satu komunitas, satu relationship, satu hubungan persaudaraan, pertemanan itu rusak hanya karena sikap egois ini, saudara. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh mementingkan diri kita, tapi juga mementingkan orang lain. Thomas tidak ada di situ, tapi waktu Thomas datang, mereka kasih tahu kepada Thomas bahwa kami telah melihat Tuhan. Artinya bahwa mereka tidak mau mengalami sukacita itu sendiri. Mereka juga mau Thomas mengalami sukacita itu, saudara. Mereka bukan tidak tahu. Murid-murid ini bukan tidak tahu Thomas ini seorang yang skeptis. Terlihat waktu mereka sampaikan itu, Thomas pun menjawab mereka dengan satu keraguan bahwa sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, tapi luar biasa murid-murid atau 10 murid, 10 rasul yang dipimpin oleh Petrus tetap menyampaikan bahwa kami telah melihat Tuhan. Dan pada akhirnya Yesus menunjukkan dirinya kepada Thomas, dan di ayat 28 Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini satu pengakuan yang luar biasa, karena pengakuan Thomas ini, saudara, adalah pengakuan yang menunjuk kepada Yesus adalah Tuhan, saudara. Ini adalah satu pengakuan daripada Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Allah, saudara, ya. Ini adalah pengakuan, saudara, bahwa betul Yesus adalah Tuhan, saudara. Meskipun ayat ini, saudara, diserang oleh beberapa orang yang tidak percaya terhadap keilahian Yesus, saudara, ya. Mereka berkata bahwa kalimat "ya Tuhanku dan Allahku" yang disampaikan oleh Thomas ini bukanlah satu pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, tapi menurut mereka kalimat ini adalah kalimat kekagetan daripada Thomas. Thomas tuh kaget, saudara, waktu lihat Yesus, lalu dia bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Pertanyaannya, apakah argumen ini benar, saudara, bahwa Thomas itu kaget? Jelas tidak, saudara, ya. Karena tidak mungkin, saudara, Thomas mengatakan seperti itu, karena kita tahu ya hukum Yahudi bahwa tidak boleh, saudara, tidak boleh kita menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi sangat tidak mungkin Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kalau sampai Thomas bilang "ya Tuhanku dan Allahku," itu mengarah kepada memang benar Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau misalnya
Ya, kalau misalnya Yesus itu bukan Tuhan, kalau misalnya Yesus itu bukan Allah, waktu Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," maka Yesus harusnya protes, "Hei, kamu diam, kamu ngomong sembarang, saya bukan Tuhan, saya bukan Allah." Tapi Yesus tidak mengatakan demikian, saudara. Artinya bahwa Yesus menerima pengakuan daripada Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, karena memang dia adalah Tuhan dan Allah, saudara. Tidak mungkin Yesus tipu. Masa dia bukan Tuhan, dia bukan Allah, lalu dia sorong diri, "Saya Tuhan, saya Allah." Saya pikir tidak mungkin. Kalau sampai dia terima, dia tidak, minta maaf, dia tidak protes perkataan atau pengakuan dari Thomas, itu artinya dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Saya berharap kita semua kuat dalam pemahaman itu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Saudara, kita harus tahu itu. Dalam diri Yesus ada dua natur, ya. Allah 100% dan Tuhan 100%. Allah 100%, Tuhan 100%. Saudara, ada kalanya, saudara, Yesus menunjukkan, ya, karena dia datang jadi manusia, jadi memang dia harus hidup seperti seorang manusia yang normal, saudara, ya. Kalau dia lapar, dia makan, dia lelah, dia tidur, saudara. Itu Alkitab mencatat dengan jelas. Tapi ada saatnya, saudara, ya, dia buat mujizat, bahkan dia mengampuni dosa, saudara. Dengar. Ya, waktu saya bahas kemarin, saudara, di poin yang keempat, keuntungan yang keempat, bahwa murid-murid itu diberikan otoritas atau murid-murid diberikan kuasa untuk menyatakan pengampunan, menyatakan dosa orang ada atau tidak. Itu bukan berarti bahwa kita manusia bisa mengampuni dosa manusia, bukan begitu. Yang bisa mengampuni dosa manusia itu Tuhan. Nah, kita, saudara, diberikan otoritas, saudara, atau kuasa atau hak untuk menyatakan pengampunan, ya, kepada orang, atau menyatakan bahwa orang itu akan binasa, saudara, seturut persyaratan-persyaratan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu saudara. Misalnya kalau ada orang yang buat dosa dan dia datang kepada saudara lalu dia bilang, "Saya mau bertobat, bagaimana caranya?" Langsung Anda bilang kepada dia, "Dosamu seperti apapun, dosamu besar seperti apapun, merah seperti kermisi sekalipun, dia akan putihkan asalkan engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat." Kita omong itu, saudara, kita bicara seperti itu, saudara, ya, itu berdasarkan persyaratan firman Tuhan yang bilang seperti itu. Dosamu akan diampuni kalau kamu datang pada Tuhan seturut 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu kita diberikan kuasa atau otoritas untuk menyatakan begitu. Sama seperti kami nih, kalau khotbah, pendeta, kalau kami khotbah, ya, kita tegur dosa. Kalau masih mabok, ya, misalnya, ya, masih iri hati dengan mama mantu, misalnya, masih iri hati dengan orang, ya, simpan kepedihan, ya, tidak bisa ampuni orang. Kalau kamu mati lalu tidak mengampuni orang, kamu ke neraka. Itu kita omong bukan sembarang omong. Kita ngomong berdasarkan 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya kan, kalau kita tidak bisa ampuni orang, kita akan dikatakan pembunuh manusia, dan tidak ada tempat bagi seorang pembunuh. Ya kan, tidak perlu ambil pisau tikam orang kita dikatakan pembunuh. Kita benci orang saja tidak ampuni, kita dikatakan pembunuh. Jadi tidak boleh, saudara, harus melepaskan pengampunan. Kalau kita mati dalam keadaan kita lagi benci orang, neraka, saudara. Jadi ada saatnya Yesus menunjukkan dirinya sebagai manusia, maksudnya dia capek, lelah, dia istirahat, dia makan, tapi ada saatnya dia menyatakan, menunjukkan dia Allah, dan dia menyatakan hal-hal yang luar biasa dari sisi kealahannya. Misalnya dia mengampuni dosa yang tadi saya bilang. Tidak ada manusia yang bisa mengampuni dosa orang. Yang bisa mengampuni dosa orang adalah Tuhan sendiri. Waktu Yesus bilang kepada si lumpuh, saudara, bahwa dosamu telah diampuni, ya, dosamu telah diampuni, saudara, itu artinya bahwa Yesus Tuhan. Amin, saudara. Lalu dia bilang lagi bahwa sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Saudara, kalau kita mau lihat Abraham dan Yesus itu jauh, saudara. Dari segi waktu itu jauh, saudara. Tapi Yesus ngomong seperti itu, artinya dia Tuhan. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu artinya dia itu Tuhan, saudara. Ya, Yesus itu Tuhan. Jadi ada saatnya dia menunjukkan dirinya sebagai manusia, ya, atau maksudnya dia menunjukkan sisi-sisi kemanusiaannya, tapi ada saat dia menunjukkan sisi keilahiannya bahwa dia Tuhan. Jadi, saudara, pengakuan Thomas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah
itu tidak sembarang pengakuan. Itu pengakuan yang benar. Yesus adalah Allah. Kalau Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, Yesus pasti protes Thomas. Stop. Kamu jangan bilang saya Tuhan. Stop. Kamu jangan bilang saya Allah. Karena saya bukan Tuhan, saya bukan Allah. Tapi Yesus tidak protes. Coba saudara perhatikan teks itu. Tidak ada protes dari Yesus. Tidak ada keberatan dari Yesus. Yang artinya bahwa Yesus menerima pengakuan Thomas bahwa dia Tuhan dan Allah. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara? Apakah kita percaya bahwa dia Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita percaya, saudara, ya, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita percaya, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Percayalah saudara, kita diselamatkan. Perhatikan Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10 ya. Dan ini juga harus menjadi dasar bagi kita untuk sampaikan kepada orang lain bahwa harus percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus dan mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, selamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi ingat saudara ya, pengakuan itu harus lahir dari percaya. Kalau kita hanya sekedar datang gereja dan menyanyi mengaku Yesus Tuhan, saudara, tapi tidak lahir dari dasar percaya kita, itu tipu, saudara. Tetap kita binasa. Karena tidak semua orang yang mengaku itu dan lahirnya dari percaya, dari hati yang percaya kepada Yesus, maksud saya. Perhatikan. Karena pengakuan itu hanyalah manifestasi dari percaya. Saya baca terus ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata kuncinya di ayat 9. Saudara mesti perhatikan. Kata kunci di ayat 9 adalah percaya. Kalau kita percaya dan mengaku kita diselamatkan, berarti pengakuan hanyalah manifestasi dari percaya. Kalau saudara hanya menyanyi pujian rohani tapi tidak percaya Yesus, tidak lahir dari hati yang percaya, tetap neraka, kamu tidak selamat. Pastikan pengakuan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan lahir dari hati yang percaya. Ayat 10 mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yang awal itu penting, karena dengan hati orang percaya Yesus, saudara. Kalau kita percaya Yesus, berapapun saudara yang ikut live pagi hari ini, kita ini sudah di sorga, saudara. Memang kita masih hidup di dunia, tapi kita pasti di sorga, karena janji Yesus bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu hanya kepada orang-orang yang percaya. Yang tidak percaya, Anda tidak mungkin ke sana. Ya, Anda tidak mungkin ke sana. Jadi berbahagialah setiap kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan terus melakukan apa yang Dia mau. Percayalah saudara, suatu kelak kita mau mati kapanpun, sorga akan menjadi tempat saya dan saudara. Ya, ini yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.